Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Mosi kita pada hari ini yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pihak kontra di sini menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa saya tidak menyetujui mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya sebagai pihak kontra untuk membidas atau melibat pembicara pertama dari pihak pemerintah. Tampaknya dari pihak pemerintah kurang mengerti mosi kita pada hari ini. Dari definisi yang tim pemerintah berikan mengenai influencer, yaitu individu yang menjadi sorotan publik, khususnya pengguna sosial media dan memiliki pengikut yang banyak dan juga berpengaruh dan memiliki kemampuan mempromosikan sesuatu. Dari definisi yang pihak pemerintah berikan, inilah sebenarnya letak mengapa pemerintah dapat memanfaatkan hadirnya influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Dari pihak pemerintah menyampaikan beberapa argumennya, yaitu yang pertama yang akan saya libat di sini, yaitu tim pemerintah menyebutkan bahwa influencer ini sebagai sorotan publik. Dewan Juri yang terhormat, semestinya hal inilah yang sangat sesuai sebagai pensosialisasian. Ketika diadakannya sosialisasi, maka tujuan dari sosialisasi itu sendiri sebenarnya adalah menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan yang dibuat oleh pejabat tersebut, agar setiap masyarakat dapat mengetahui mengenai informasi dari kebijakan yang dimaksud. Artinya, dalam menyebarluaskan mengenai sesuatu kebijakan dari pemerintah, bukan harus dari kalangan yang ahli. Influencer harusnya bisa dibenarkan dalam penyebaran informasi kebijakan tersebut melalui sosialisasi. Sehingga influencer di sini sebenarnya tidak bisa disalahkan. Kemudian yang kedua yaitu pihak pemerintah mengatakan bahwa influencer hanya terfokus pada massa yang banyak, bukan substansi informasi dari kebijakannya. Kembali ke tujuan utama sosialisasi yang sudah saya katakan tadi. Dewan Juri yang terhormat, sehingga sebenarnya influencer sendiri sudah sangat tepat untuk mensosialisasikan suatu kebijakan. Pada hakikatnya, influencer ini berfokus pada sosialisasinya mengenai tanggung jawab dalam pembuatan hingga penyusunan kebijakan itu sebenarnya sepenuhnya adalah tugas dari pejabat pemerintah itu sendiri, bukan tanggung jawab dari si influencer. Sehingga hal ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan tanggung jawab serta tugas dari pejabat dan influencer itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan influencer menyebabkan terjadinya pengalihan tanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, ketika pejabat ini memanfaatkan kehadiran influencer, sebenarnya hal ini sama sekali bukan sebagai pengalihan tanggung jawab. Namun sebenarnya dengan pemerintah memanfaatkan kehadiran influencer, hal itu sebenarnya untuk membantu memaksimalkan dalam penyebaran informasi, bukan untuk pengalihan tanggung jawab itu. Dewan Juri yang terhormat, mengapa saya yakin bahwa narasi yang saya bawakan ini lebih baik dan lebih dapat diterima daripada narasi yang dibawakan oleh si tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, karena pada dasarnya influencer sendiri ini memiliki fungsi yang cukup penting dalam penyebaran kebijakan pemerintah. Umumnya, seorang influencer ini memiliki jutaan pengikut atau followers di media sosial. Maka seseorang dengan followers ribuan akan memiliki pengaruh yang besar kepada audiens atau para pendengar dan pengikutnya. Pengaruh itu sendiri sebenarnya adalah kekuatan dari seorang influencer. Mereka bisa menjadi trendsetter baik di skala kecil maupun di skala besar. Influencer ini biasanya atau umumnya berasal dari kalangan muda, sehingga mereka ini akan lebih bersifat komunikatif dan mudah diterima
ketika mereka menyampaikan sesuatu. Sehingga ketika pemerintah memanfaatkan influencer untuk menyebarkan kebijakan, suatu kebijakan, hal ini sudah sangat tepat. Dikarenakan seorang influencer memiliki pengikut yang banyak, maka disinilah pengaruh yang dihasilkan dari influencer tersebut sangat besar melalui postingannya yang akan sering muncul. Dewan juri yang terhormat, bayangkan jika sosialisasi tersebut dilakukan oleh pejabat yang kurang memiliki akses yang luas dalam menjangkau masyarakat, atau kurang menjadi perhatian masyarakat, ataupun masyarakat kurang tertarik jika si pejabat yang melakukan sosialisasi, intinya pejabat itu tidak sekomunikatif si influencer. Maka dari itu, maksud saya di sini, dengan hadirnya influencer akan dapat memaksimalisasikan persosialisasian kebijakan itu sendiri. Untuk itu, saya tegaskan kembali mengapa narasi yang saya bawakan ini lebih baik dan lebih dapat diterima daripada narasi yang dibawakan oleh tim pemerintah. Karena dari pihak pejabat yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan, ketika akan menyebarkan kepada masyarakat luas itu melalui sosialisasi dinilai kurang efektif. Mengapa hal ini kurang efektif, Dewan Juri yang terhormat? Karena sifat para pejabat itu tidak sekomunikatif para influencer. Dengan begitu, saya yakin jika para pejabat berkoordinasi dengan influencer, maka sosialisasi tersebut akan bersifat lebih efektif. Dari pihak pemerintah juga tampaknya tidak dapat membuktikan dengan tidak adanya influencer tersebut, para pejabat akan lebih maksimal dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pihak kontra di sini merasa bangga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.